Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kazriko Winardo dari kelas 11 IPS 1 dan absen 15. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama, untuk pengertian iman kepada hari akhir. Iman sendiri itu memiliki pengertian yaitu percaya terhadap sesuatu tidak hanya dengan ucapan tapi dengan hati juga. Jadi percaya dari hati dan tindakan gitu. Untuk pengertian iman kepada hari akhir itu meyakini hari kiamat akan datang dan kehidupan setelah kematian juga ada. Selanjutnya juga ada hari kiamat datang menghancurkan segala kehidupan yang ada di alam semesta. Jadi kita itu harus percaya kalau nanti itu ada hari akhir, ada di mana saat semua hal itu semua yang memiliki kehidupan itu akan hancur. Semua yang ada di alam semesta ini akan hancur. Itu akan datang, hari itu akan datang. Dan juga setelah hari itu datang, setelah kita meninggal, kita harus percaya kalau kita ini memiliki kehidupan setelah itu, kehidupan di akhirat. Kita bukan hanya percaya dari hati saja, tapi kita harus mengamalkan beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Seperti karena kita tahu akan ada kematian, akan ada kehidupan setelah kematian nanti, kita melakukan hal-hal baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya ada jenis-jenis hari kiamat. Di kehidupan sehari-hari kita itu sudah banyak peringatan terhadap manusia atau perbuatan mereka seperti gempa, tsunami, longsor, banjir, ya pokoknya yang fenomena alam, yang bencana alam kayak gitu. Itu namanya kiamat sugro. Kiamat sugro itu disebut sebagai kiamat kecil. Kiamat sugro itu di dalam bahasa Arab berarti kecil. Selanjutnya ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Kiamat kubro di dalam bahasa Arab memiliki arti besar. Jadi kiamat kubro ini adalah kiamat yang mengakhiri segala bentuk kehidupan yang semesta ini. Jadi kiamat kubro ini kiamat yang ya menghancurkan segalanya di alam semesta ini apapun itu. Pokoknya itu hari akhirnya namanya kiamat kubro. Selanjutnya ada kehidupan setelah kiamat. Jadi sudah disebutkan sebelumnya, setelah kiamat, setelah kita meninggal, itu ada kehidupan. Kita dibangkitkan kembali memiliki kehidupan setelah itu di akhirat gampangnya. Dan di sebelum kita hidup di sana itu ada tahapan-tahapan setelah kita meninggal. Setelah hari kiamat itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari di mana kita dibangkitkan kembali dari kematian kita. Jadi setelah kita meninggal dan setelah kita meninggal dan hari kiamat telah terjadi, kita dibangkitkan kembali di alam lain. Selanjutnya ada yaumul asyir, hari dikumpulkannya kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ya tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kematiannya. Dan di situ tuh setiap manusia itu enggak, setiap manusia itu ada matahari di atasnya itu, di atas kepalanya yang tergantung sama amalannya. Kalau amalannya bagus, itu matahari itu gak panas, itu matahari itu gak panas dan gak ada yang ngalangin aja gitu kayak awan atau apa gitu. Jadi kita ini rasa adem karena kita beramal baik. Kalau amal kita buruk, itu matahari itu deket banget sama kepala kita kayak cuma 5 jengkal dan itu gak ada yang ngalangin, gak ada awan, gak ada apa. Karena kita berperilaku buruk, kita dapat sangat buruk. Nah, sebenarnya misalnya kan kita seharusnya maaf. Kalau orang membuat baik itu kayak gitu. Selanjutnya ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari diperlihatkan kembali apa saja yang telah kita lakukan di dunia.
semua hal apapun itu yang kita lakukan di dunia itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Oke, ya. Semuanya itu tertulis, semuanya itu terekam jelas. Apapun yang kita lakukan dan di yaumul hisab kita diperlihatkan kembali proses yang telah kita lakukan di dunia. Selanjutnya ada yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari penghitungan amal. Di situ dihitung dari segala hal, segala kegiatan yang telah kita lakukan di dunia itu dihitung amalnya dan dihitung dosanya. Kalau dosa ya amal yang buruk, ya kegiatan yang buruk. Kalau pahala ya kegiatan yang bagus. Jadi di situ kelihatan yang mana yang banyak dosa yang banyak, misalnya, atau amal kita yang banyak. Selanjutnya ada asrat. Karena bonus dihitungkan amal kita, jadi ketahuan kita harus kemana, ke neraka atau ke surga. Setelah dihitung itu kita ke asirat, itu jembatan. Asirat itu jembatan yang tergantung sama orang-orangnya. Kalau misalnya amalnya bagus, pahalanya banyak, itu jembatan asirat itu luas dan terang benderang. Kita gampang melewatinya. Kalau orang yang berperilaku buruk, ya asirat itu bisa jadi kecilnya segi tipis banget kayak air rambut, dan itu tuh bisa ngebelah badan orang yang berperilaku buruk itu. Jadi setelah jatuh dari asirat, setelah terbelah itu mereka langsung jatuh ke neraka, karena neraka di bawahnya, di bawah asirat. Kalau orang yang berperilaku baik langsung jalan ke surga. Setelah itu ada yang mau jaza. Yang mau jaza itu hari-hari di saat kita melakukan kehidupan kita di surga ataupun di neraka itu. Pokoknya di situ kita mendapatkan kejadian apapun yang telah kita lakukan di dunia. Selanjutnya ada hakikat beriman kepada hari akhir. Paling gampangnya, kalau kalian sering baca Al-Quran, banyak surat yang menjelaskan tentang hari akhir. Banyak. Dan contohnya di juz itu ada Al-Qari'ah, di mana satu surat itu membahas tentang hari akhir aja. Kalau di surat-surat panjang, banyak yang diselipin di tengah-tengah suratnya itu ada tentang kiamat. Tapi ada juga yang membahas kiamat panjang banget. Panjang itu ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas banyak. Kalau kalian sering baca Al-Quran pasti tahu. Selanjutnya, iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu rukun iman. Itu rukun iman yang kelima. Makanya itu tuh jadi pedoman kita kalau kita itu harus beriman kepada hari akhir. Selanjutnya sebagai bukti di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 177 di tengah-tengah ayatnya. Jadi artinya kayak gini, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi. Itu ada di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi kalau kita beriman kepada hari akhir itu, kita nggak cuma dapat kebaikan di akhirat, kita dapat kebaikan juga di dunia. Iya, nggak salah. Kita beriman kepada hari akhir itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Dan kita bukan cuma keharusan, itu kita dapat dan bagus juga di kehidupan kita di dunia, cuma di akhirat. Yang pertama, muncul kebencian pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi kita tidak melakukan hal-hal buruk yang telah dilarang oleh agama. Jadi kita nggak melakukan banyak dosa gitu. Karena manusia pasti punya dosa, tapi dosanya nggak terlalu banyak karena kita benci